Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ahli sedekah, tetapi terjerumus ke dalam neraka. Sahabat seiman, perlu diketahui bahwa sebagian rezeki yang kita peroleh ada hak orang lain di dalamnya. Ada hak fakir miskin, anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan, sesuai firman Allah dalam Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 19, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Sedekah memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah orang yang ahli sedekah akan dimasukkan ke surga melalui pintu sedekah. Barang siapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah, maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, inilah kebaikan. Sahabat seiman, maka orang yang termasuk golongan ahli sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa, maka akan dipanggil dari pintu Al-Rayyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat seiman, di balik keutamaan sedekah yang begitu besar, ternyata sedekah juga bisa mengantarkan kita ke neraka, disebabkan karena kesalahan dalam bersedekah. Sahabat seiman, lantas kesalahan apa yang membuat sedekah seseorang justru menjadi dosa, bahkan menjerumuskannya ke dalam neraka? Siapa saja golongan yang rajin sedekah tapi justru masuk neraka? Simak video ini hingga akhir. Bersedekah dengan harta dari pekerjaan yang haram. Sahabat seiman, orang yang berdoa namun dia makan dari pekerjaan yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Orang yang bersedekah dengan harta yang haram, maka amal perbuatannya akan tertolak. Rasulullah SAW lantas menceritakan ihwal orang yang menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan tubuhnya penuh debu. Ia mengangkat tangannya ke arah langit seraya berkata, "Ya Tuhanku, ya Tuhanku." Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tumbuh dengan barang haram, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Orang yang berhaji menggunakan harta yang haram, maka hajinya ditolak. Demikian pula dengan orang yang bersedekah dengan harta yang haram, maka sia-sialah sedekahnya. Karena Allah Ta'ala hanya menerima yang thayyib, baik dan halal. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib. Allah tidak menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib. Hadis riwayat Muslim. Tidak diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula diterima sedekah hulul atau harta yang haram. Hadis riwayat Muslim. Bersedekah dengan tujuan mencari pujian dari manusia. Ria dalam bersedekah juga mampu menghapus pahala sedekah itu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu
dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Meskipun sedekahnya sebesar gunung, tapi jika niatnya bukan karena Allah, maka sia-sialah yang telah dia lakukan. Pahala sedekahnya akan hilang dan tempatnya adalah neraka. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Bersedekah dengan tujuan hanya untuk mendapatkan ganti di dunia. Sahabat seiman, Allah memang benar menjanjikan ganjaran berkali-kali lipat pada orang yang bersedekah. Akan tetapi, jika orang itu niatnya hanya untuk mendapatkan ganti di dunia, hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka Allah akan berikan kenikmatan dunia yang ia inginkan. Namun di akhirat, dia tidak mendapatkan kebaikan apapun dari amalnya. Sia-sialah yang telah dia lakukan. Tetapi bagi seorang mukmin yang ikhlas karena Allah dalam setiap ibadahnya, maka dia akan mendapatkan balasan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran Surah Hud ayat 15 hingga 16. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat. Al-Quran Surah As-Surah ayat 20. Orang yang tidak bersedekah saat sehat dan terlalu sayang terhadap harta. Sahabat seiman, nikmat sehat dan lapang merupakan salah satu nikmat yang seringkali melalaikan manusia. Di waktu tersebut, kadang lupa atau bahkan menunda untuk berbuat baik. Salah satunya adalah sedekah. Barulah ketika dalam kondisi sakit dan kekurangan harta, dia menyesal seutuhnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ada seseorang yang menemui Nabi SAW, lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Jangan kamu tunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan, barulah kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengungkit sedekah. Sahabat seiman, kebiasaan buruk yang seringkali dimiliki oleh orang yang bersedekah adalah mengungkit kebaikannya. Ia merasa berjasa atas pemberiannya. Perbuatan semacam ini adalah salah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat menghilangkan pahala sedekah yang telah ia lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Sahabat seiman, demikianlah di antara kesalahan dalam bersedekah yang mengakibatkan pelakunya dimasukkan ke neraka. Nauzubillah.
Semoga kita terhindar dari golongan orang yang malah terjerumus dalam neraka akibat sedekah yang tidak berkah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.